Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3 struktur data dan algoritma. Di sini akan melakukan penjelasan atau pembahasan secara lebih lanjut mengenai makalah yang pernah kami buat, yakni makalah dengan judul Penggunaan Algoritma Merge-Solve dalam Sorting Pencarian Barang. Nah, dalam sini kita akan membahas mengenai asal-usul kenapa kita memilih judul ini dan membahas lebih lanjut mengenai materi atau kajian-kajian yang ada di dalamnya dan juga mengenai program yang akan kami buat. Dalam jenis program ini akan kami jelaskan dalam dua tipe, yaitu program secara terpisah dan juga program secara utuh atau dalam semua pembahasan yang akan kami lakukan. Nah, sebelum itu kita masuk ke dalam perkenalan tersendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agustiansah dengan NIM 075 dan rekan-rekan saya. Saya Ahmad Farhan dengan NIM 85. Halo, perkenalkan nama saya Wardah Hendriani dengan NIM 1122 0910000028. Saya Muhammad Rizal Fahri dengan NIM akhir 057. Oke, dalam pembagian atau subbab kami sendiri, kita akan membaginya menjadi 3 subbab secara utama, yaitu pertama adalah penjelasan mengenai kajian-kajian di dalam pembahasan kami atau dalam makalah kami. Setelah kedua adalah beberapa program yang akan kami jalankan. Dan yang ketiga adalah bagian final atau bisa disebut sebagai bagian secara utuh dari program-program sebelumnya. Nah, di dalam pembahasan ini, pertama saya akan menjelaskan mengenai kenapa kami mengambil subbab ini sendiri, yaitu mengenai algoritma Merge-Solve dalam dunia sorting. Nah, seperti kita ketahui, sekarang ini sangat banyak atau sangat marak sekali komersial atau jual beli secara online. Dan kita bisa lihat dari berbagai macam aplikasi-aplikasi yang ada sekarang yang menyediakan e-komersial. Nah, dalam hal e-komersial kan setiap e-komersial memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Ada yang memiliki kelebihan di satu titik dan juga kelemahan di satu titik. Tapi setiap e-komersial yang ada memiliki satu kesamaan secara garis lurus, yaitu pertama, mereka memiliki yang namanya algoritma sorting. Nah, apa itu sorting? Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut mengenai sorting ini. Nah, sorting ini secara garis umum atau secara dasarnya adalah suatu metode pengurutan berdasarkan suatu keyword yang dimasukkan. Nah, di dalam pembahasan kami sendiri, untuk sorting ini kami membahas dalam 4 bahasan secara utama, yaitu berdasarkan alfabet atau nama dari suatu yang diketik oleh user, lalu yang kedua dari harga penggunaan berdasarkan barang-barangnya, lalu yang ketiga berdasarkan kepopuleran dari suatu barang itu atau keterkenalan dari barangnya, dan yang keempat adalah berdasarkan penjualannya, yaitu penjualannya yang semakin besar atau semakin kecil itu tergantung dari pengguna yang nanti memilih dari 4 yang kami buat itu. Nah, di sini sendiri kenapa saya bilang tadi sebelumnya bahwa komersial itu pasti semuanya memiliki yang namanya sorting, karena setiap pengguna di dalam e-komersial pasti ingin mencari barang yang terbaik yang berdasarkan kriteria mereka tersendiri. Makanya di setiap e-komersial memiliki sorting berdasarkan tipe-tipe tertentu yang ada di dalam aplikasi mereka sendiri. Terkadang ada yang hanya memasukkan mengenai penjualan barang saja, ada yang hanya memasukkan dari jumlah harga ataupun dari jumlah barang yang tersedia dan segala macamnya. Itu adalah bagian dari sorting. Nah, di sini sorting sendiri sebenarnya terbagi jadi beberapa algoritma. Nah, tetapi kita hanya membahas dalam kajian kami sendiri hanya membahas satu algoritma yang paling penting, yaitu algoritma Merge-Solve. Kenapa kita memilih algoritma Merge-Solve ini sendiri? Karena algoritma Merge-Solve ini memiliki kapasitas dalam penyimpanan database yang lebih besar dibandingkan dengan algoritma-algoritma yang lain. Contohnya seperti algoritma Subbubble dan jenis beberapa algoritma lainnya. Kalau Merge-Solve ini memiliki kapasitas yang bisa dibilang hampir infinity, jadi kita bisa memasukkan data yang lebih banyak daripada metode atau algoritma-algoritma yang lainnya. Sehingga kita akan membahas lebih kaji lagi mengenai apa itu algoritma Merge-Solve dan juga bagaimana program yang akan dikerjakan di dalam pembahasan ini. Oke. Dan untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan kajian-kajian pengertian dari algoritma softmax ini dan juga tentang apa sih algoritma itu sendiri dan juga bagaimana atau bahasa apa yang akan kita gunakan dalam perancangan program-program kami ini.
Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang pembahasan yang ada dalam makalah. Yang pertama yaitu sorting atau pengurutan. Untuk data bertipe numerik atau karakter, pengurutan data dalam struktur data sangatlah penting. Biasanya juga dikenal sebagai sortasi, yang dimana proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak sehingga tersusun secara teratur menurut aturan tertentu. Kemudian biasa juga dikenal sebagai proses menyusun kembali himpunan objek sesuai dengan aturan tertentu, di mana pada algoritma pengurutan menurut Microsoft Bookshelf adalah algoritma yang meletakkan kumpulan elemen data ke dalam urutan tertentu berdasarkan satu atau beberapa kunci untuk setiap elemen, di mana proses pengurutan biasanya menggunakan dua jenis urutan, yaitu yang pertama urutan naik, yang berarti data dengan nilai paling kecil sampai yang paling besar, dan juga yang kedua yaitu urutan turun, yang berarti data dengan nilai paling kecil sampai yang paling kecil. Contohnya ada pada data acak, data ascending, dan descending. Jenis-jenis dari pengurutan atau sorting tadi terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu deklarasi array sorting. Untuk mendeklarasikan array secara global dalam bahasa pemrograman Java dapat dilakukan dengan sintaks indata dalam kurung kurawal 100, titik koma, integer, and double slash untuk jumlah data. Yang kedua yaitu jenis-jenis sorting atau pengurutan. Jenis-jenisnya terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu bubble sort, di mana merupakan metode pengaturan termudah yang biasa disebut gelembung karena proses pengurutan secara bertahap, bergerak dan berpindah ke posisinya yang tepat, mirip dengan gelembung yang keluar dari gelas yang bersoda. Untuk mengurutkan data bubble sort, membandingkan elemen saat ini dengan elemen yang berikutnya. Jika elemen saat ini lebih besar dari elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut dapat ditukar. Jika pengurutan naik, atau jika elemen saat ini lebih kecil dari elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut juga bisa dapat ditukar. Kemudian jenis yang kedua yaitu exchange sort. Sangat mirip dengan bubble sort dan banyak orang percaya bahwa keduanya sama dengan exchange sort. Perbedaannya terletak pada bagaimana mereka membandingkan elemen-elemennya. Exchange sort memeriksa elemen tertentu dengan elemen lain dalam array dan melakukan pertukaran elemen jika diperlukan. Oleh karena itu, elemen tertentu selalu menjadi pusat atau privat. Yang ketiga yaitu selection sort. Merupakan kombinasi sorting atau pengurutan dan pencarian, dan di setiap prosesnya elemen yang belum diurutkan dengan nilai terkecil akan dicari dan ditempatkan di posisi yang tepat di dalam array itu sendiri. Dalam kasus ini, data dengan nilai terkecil akan dicari dan ditempatkan di indeks terkecil data, dan data dengan nilai kedua terkecil akan dicari dan ditempatkan di indeks kedua atau data 1, dan lain-lain. Yang keempat yaitu insertion sort. Ini mirip dengan mengurutkan sebuah kartu, di mana satu bagian diambil dan dimasukkan ke posisi yang seharusnya. Pengurutan dimulai dengan data kedua dan berakhir dengan data yang terakhir. Jika ditemukan data yang lebih kecil, akan dimasukkan ke posisi yang seharusnya. Elemen lain akan bergeser ke belakang saat elemen ditambahkan. Selain sorting atau pengurutan, yang kedua juga ada algoritma merge sort. Dalam ilmu komputer, algoritma pengurutan digunakan untuk mengurutkan rangkaian data yang terlalu besar yang tidak dapat ditampung dalam memori komputer. Menurut John von Neumann menemukan algoritma ini pada tahun 1945. Dan untuk melakukan algoritma pengurutan data merge sort ini, metode pembagian dan penguasaan yang berarti
dapat memecah kemudian menyelesaikan setiap bagian dan menggabungkannya kembali untuk digunakan. Yang pertama, data dipecah menjadi dua bagian, dengan bagian pertama merupakan setengah dari seluruh data atau jika datanya genap, atau setengahnya minus 1 jika datanya ganjil. Jenis yang ketiga yaitu Java Language, menyatakan bahwa Java adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek atau biasa disebut OOP dan dapat dijalankan pada berbagai platform sistem operasi. Dan dalam menyatakan bahwa NetBeans adalah salah satu IDE atau ide yang dikembangkan dengan bahasa pemrograman Java dan memiliki Java Language Specification yang merupakan pengertian teknis dari bahasa pemrograman Java yang mencakup aturan-aturan penulisan sintaks datagram dan sintaks biasa. Selain itu, antarmuka pemrograman aplikasi atau biasa disebut API adalah lapisan yang berisi antarmuka pemrograman dan kelas-kelas yang sudah diartikan yang membantu pengembangan aplikasi dalam merancang sebuah aplikasi. Pada saat ini ada 3 buah API dari Java, yaitu yang pertama Java to Standard Edition atau biasa disebut J2SE, yang menyediakan lingkungan pengembangan yang kaya akan fitur, stabil, keamanan, cross-platform, dan bersifat client-side, standalone atau applet. Kemudian yang kedua yaitu Java to Enterprise Edition atau biasa disebut J2EE, yang menyediakan kakas untuk membangun dan menjalankan multi-tier enterprise application yang bersifat server-side. Yang ketiga yaitu Java to Micro Edition atau biasa disebut J2ME, yang menyediakan beragam consumer electronic product seperti pager, smart card, cell phone, handheld, PDA, dan set-top box. Ada kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Farhan dengan NIM 85 dari kelompok 3 struktur data dan algoritma. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan ingin menjelaskan sebuah metode merge source dalam pencarian sebuah barang dengan menggunakan 4 metode. Oke, langsung saja kita ke tutorial. Oke, balik lagi dengan saya di sini. Nah, kali ini kita akan menjelaskan bagaimana pengimplementasiannya dalam penggunaan pengurutan sebuah barang menggunakan metode merge source. Nah, kali ini saya akan menggunakan bahasa pemrograman Java sesuai dengan requestan dosen. Oke, yang pertama itu kan disuruh kita buat ada 4 metode, 4 kriteria. Yang pertama itu program algoritma sorting merge source berdasarkan harga jual. Nah, pada kesempatan kali ini ada harga jual, menggunakan harga jual. Nah, di harga jual ini kita memiliki sebuah 4 struktur. Yang pertama itu 3 struktur utama. Yang pertama itu main-nya sendiri. Di main ini kita memiliki sebuah array dengan array list yang dengan berisikan 5 buah item dengan konstruktornya itu dengan nama barang dan juga penjualannya dengan harganya. Yang kedua itu merge source. Merge source ini adalah sebuah algoritma buat pengimplementasian algoritmanya itu. Nah, kita throwback dulu apa itu merge source. Merge source itu dalam pemrograman itu adalah pemisahan 2 array atau dua array menjadi pokoknya data itu dipisah, nanti dibandingkan lagi, nanti diurutkan. Nah, diurutkannya itu kita menggunakan merge. Di merge ini kita urutkan lagi dari kiri ke kanan, dari kanan ke besar, dari kanan ke kiri, atau dari besar ke kecil, atau dari huruf A, atau dari A ke Z, atau Z ke A. Dan selanjutnya itu ada kelas barang. Di kelas barang ini hanya ada sebuah pendeklarasian sebuah variabel dengan tipe data string, dengan nama-nama, ada juga sebuah tipe data juga dengan integer dengan nama harga jual. Nah, nanti kita return lagi ke harga jual, ke mainnya tadi, ke barang list. Nanti
nanti ini menjadi sebuah array list kita. Oke, kita jelaskan dulu dari awal lagi. Yang pertama itu ada sebuah main. Yang main itu berisi sebuah pendeklarasian sebuah barang. Nah, di sini itu kita mengoutputkan sebuah tadi barang itu. Nah, di sini tuh saya outputkan dulu daftar barang sebelum diurutkan, berarti sebelum di merge source. Berarti kita hanya perlu memprintkan hasil dari barang ini, dari barang list ini, array ini. Nah, yang kedua itu merge source barang list, berarti barang list yang sudah kita urutkan. Berarti yang kita print itu barang yang ada di sini, barang yang sudah kita urutkan tadi. Oke, untuk selanjutnya itu ada sebuah merge source. Merge source itu adalah sebuah algoritma yang kita pilih yang dasarnya itu pemisahan dua tipe data yang kita urutkan. Nah, di sini itu ada kita memiliki array. Apabila arraynya itu kurang dari 2, berarti arraynya itu ganjil kan. Nah, berarti akan diturun lagi. Kurang dari 2 berarti tipe data, kalau arraynya itu itemnya itu kurang dari 2, maka dia akan kembali lagi. Nah, apabila arraynya itu lebih dari 2, berarti arraynya kita bagi, lalu algoritmanya di sini kita urutkan dari left ke right. Selanjutnya itu merge, di merge ini kita urutkan lagi pengimplementasian pengurutannya dari merge source kita urutkan. Nah, di sini tuh kita pengimplementasiannya, berarti di sini ada kita mendeklarasikan sebuah variabel dengan i, dengan tipe data string, dengan tipe data integer, dan j dan k dan seterusnya. Lalu kita pengurutannya itu jika i-nya lebih kecil dari tipe data j, maka akan diurutkan dari kiri ke kanan. Nah, di sini kan kita memilih dari yang terbesar terkecil. Terbesar terkecil jadinya kayak seperti berikut. Nah, dari yang terbesar dari yang terkecil. Apabila kita ingin mengubahnya itu cuma simpel, kita urutkan saja dari yang terkecil dengan apa namanya? Nah, akan diurutkan dari barang D, berarti ada barang D adalah sebuah barang yang terkecil dan barang B adalah yang terkecil kedua. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat tentang metode penyelisihan barang dengan menggunakan berdasarkan harga jual. Simpelnya ini saja, berarti ini hanya pengurutan berdasarkan menggunakan perbandingan gitu, merge source, berarti ada dua tipe data kita perbandingin. Nah, selanjutnya itu ada sebuah metode algoritma sorting merge source berdasarkan rating. Nah, perbedaannya dengan yang tadi itu hanya beda di tipe datanya saja. Yang tadi itu kan kita menggunakan sales, berarti dengan harga barangnya. Dengan harga jual, berarti yang tadi itu jual. Yang selanjutnya itu rating. Kalau di sales kita menggunakan tipe data menggunakan tipe data integer. Nah, kalau di rating itu kan biasanya di e-commerce yang sudah sering kita lihat itu, kita lihat kan biasanya rating itu kan menggunakan apa namanya? Koma atau rate apa gitu. Pokoknya ada koma dan lain-lainnya seperti 4,5, 3,2 dan seterusnya. Nah, di sini tuh sudah ada perbedaannya cuma di situ saja. Bagaimana ratingnya? Di sini ada rating. Sama saja seperti yang tadi. Ada sebuah main juga, ada sebuah merge source juga, isinya masih sama dengan yang tadi. Kita memisahkan dua tipe data menjadi dua, nanti lalu kita bandingkan lagi. Lalu selanjutnya itu ada merge, pengimplementasiannya lagi, dan juga ada kelas barang. Berarti adalah sebuah pendeklarasiannya sama seperti tadi. Bedanya cuma di sini, private double rating. Kita menggunakan double. Bedanya tadi kita menggunakan sebuah tipe data integer. Perbandingannya itu cuma itu saja. Masih sama, codingnya masih sama, cuma berbeda tipe data doang. Berarti untuk penjelasannya ya masih sama seperti yang tadi. Oke, selanjutnya itu ada penggunaan program algoritma sorting merge berdasarkan penjualan, berarti sales. Untuk sales ini malahan lebih sama semuanya. Bedanya cuman nggak ada bedanya, sama semua. Mungkin bedanya cuma di beda tipe nama data doang, tipe nama file doang, cuman itu doang bedanya. Sama semuanya, cuman ya karena kita membandingkan
hanya menggunakan membandingkan dua konstruktor, yaitu penjualan, berarti penjualan atau enggak di sini ya, kita hanya membandingkan ini saja, membandingkan dua tipe data, lalu kita pisahkan, lalu kita bandingkannya itu kita menggunakan konstruktor selanjutnya. Misalnya kita contohnya tadi kan sales, berarti sales tadi itu membandingkan sales harga array yang pertama dengan yang harga array kedua dan seterusnya. Dan lalu kita urutkan. Nah, bedanya cuma itu saja. Yang perbedaannya mungkin selanjutnya itu ada sebuah merge source berdasarkan sebuah huruf abjad atau ascending, descending yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, atau dalam berprogram kita juga sering lah mendengarkan nama apa itu ascending dan descending. Itu biasanya keluar di database. Biasanya ascending dan descending itu identik dengan dari atas ke kecil, dari kecil ke atas. Nah, ascending descending itu kita menggunakan, berarti masih ada kaitannya dengan merge source atau pengurutan. Nah, selanjutnya itu menggunakan program algoritma sorting merge source berdasarkan nama. Berarti kita cuma perbandingan, tadi kan perbandingan sebuah harga, berarti ada yang dibandingin. Kalau sekarang itu kita membandingin sebuah huruf. Nah, gak mungkin dong kita bandingin sebuah huruf. Berarti ada sebuah pemrograman yang beda. Oke. Untuk bagian-bagian codingnya masih sama, ada main, ada merge source, ada merge, masih sama. Bedanya itu di sini. Kita menggunakan sebuah sebuah tools atau sintaks dari Java-nya sendiri. Kita get nama compare. Nah, compare di sini itu kita bandingin lagi hurufnya ini A atau B, mana yang lebih dulu. Nah, di sini kita bandingin dengan awalnya tadi, kita dengan nama tipe daftarnya tadi. Oke, bisa saja kita coba di sini. Nah, di sini tuh ada daftar barang sebutkan. Nah, di sini ada data abu, babi, sinus, zebra, chin, dan kol. Nah, setelah diurutkan dari A ke Z, itu akan berubah jadi abu, babi, chin, kol, sinus, zebra. Nah, itu setelah pengurutan menggunakan merge source by huruf. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya itu mungkin bisa dijelaskan oleh teman-teman saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus dari sorting. Misalkan ada sebuah toko pakaian online yang menjual beberapa jenis produk pakaian. Toko tersebut menjual baju, sepatu, jaket, dan pakaian lainnya. Pada suatu saat, ada pelanggan yang susah mencari pakaian dengan harga yang termurah dan termahal karena data produk pakaian yang ditampilkan itu masih berantakan atau belum berurut. Sebagai pemilik toko, tentu hal tersebut harus segera ditangani atau diatasi dengan membuat fitur sorting pencarian barang. Dengan menerapkan fitur ini, pelanggan dapat mengurutkan setiap produk kategori produknya, mulai dari nama pakaian, harga, stok, hingga ratingnya. Dengan begini, pelanggan dapat dengan mudah mengetahui nama pakaian yang dicari sesuai urutan alfabet, produk termurah hingga termahal, stok paling sedikit hingga paling banyak, dan rating terendah hingga tertinggi. Di sini kami menyediakan program untuk mengatasi masalah dari contoh studi kasus tersebut. Untuk penjelasan kodenya, di sini ada pengimportan library. Kami menggunakan dua buah library, yaitu yang pertama import Java util array. Itu digunakan untuk menggunakan array pada program kami. Kemudian import Java util scanner untuk proses input pada program kami. Di sini kami menggunakan class sorting pencarian barang, yaitu class dengan nama sorting pencarian barang. Nah, nama kelas ini itu harus sama dengan nama file Java. Kemudian, di sini ada metode public static void main. Ini adalah metode program utama atau program yang dijalankan dahulu gitu. Metode yang dijalankan dahulu. Di dalam metode ini tuh ada objek, kurung siku 2 buah, dan produk data. Nah, kurung siku 2 buah ini itu menandakan array 2 dimensi. Kalau 3 buah siku berarti array 3 dimensi. Nah, untuk produk data ini adalah nama variabel yang kami gunakan. Kemudian untuk nilainya itu yang ini. Nah, di sini juga ada printable produk data sort by
product data. Nah, ini tuh untuk memanggil ya metode yang ada di printable dan sort by ini. Nanti dia dipanggil ke metode mainnya, main metodenya gitu. Jadi nanti akan dipanggil. Kemudian public static void sort by di sini metodenya kami gunakan untuk menampilkan gitu, menampilkan pertanyaan yang akan ditampilkan saat program di run. Di sini ada pertanyaan urutkan berdasarkan nama barang, harga, jumlah terjual, dan rating. Kemudian ada pilihan Anda. Nah, ini untuk proses input ya. Proses inputnya menggunakan nama variabelnya SC ya, menggunakan scanner di sini. Nah, proses peletakan inputnya itu di setelah pilihan Anda ini di sini. Nah, kenapa di sini? Karena ada keyword sc.nextIn di sini. Ini tuh untuk lokasi penginputannya gitu. Jadi dia di sebelah kanan. Dan dia bukan di bawah karena tidak ada len di print len. Nah, kalau dia ada len berarti dia barisnya ke bawah. Nanti akan mencetak gitu string ke bawah. Kenapa mencetak string? Karena ada keyword system out print len. Nah, nanti dia akan mencetak string. Nah, kemudian di sini ada merge sort data. Itu untuk memanggil metode merge sort data. Nanti akan dipanggil ke metode sort by gitu. Metode merge sort data nih yang ini ya. Nah, tapi sebelum itu kita ke sini dulu ya. Ini ada public static void printable ya. Ini tuh untuk mencetak table ya. Mencetak table pada toko pakaian online tersebut. Di sini ada uh, sistem outprint ini tuh untuk mencetak si tabelnya itu. Di sini ada tambah garis ini tuh untuk garis si tabelnya itu. Nah, kemudian di sini ada data penjualan barang. Ini tuh adalah nama judul dari tabelnya. Kemudian ada nama barang, harga, jumlah terjual, dan rating. Itu adalah nama judul kolomnya, judul kolom dari di tabel tersebut, tabel data penjualan barang. Jadi ada 4 ya. Kemudian kami menggunakan for sebagai perulangan ya, perulangan karena kalau menggunakan for sintaksnya itu lebih singkat. Tadi kan datanya ada banyak ya, nih ada banyak. Nanti kalau kita tampilkan misalkan sistem outprint satu-satu itu akan memakan baris banyak. Jadi kami menggunakan for di sini, gitu. Nah, ini ada persen minus 20s. Ini tuh artinya dia itu buat merapikan gitu, merapikan antara kolom 1 ke kolom 2 dan kolom lainnya gitu. Jadi dia biar rapi aja gitu. Kemudian ada sistem outprint ini itu untuk yang di sini, yang di blok ini. Ini itu untuk garis yang paling bawah tabel tersebut. Ada /n ini untuk membuat baris garis. Kemudian di sini ada public static void merge sort data itu untuk mengurutkan kategori berdasarkan dari kategori yang user pilih. Jadi ini kan ada parameter objek produk data in column sort. Nah, ini itu diambil dari sini, dari si user yang user inputkan di sini. Nah, produk data st next in. Nah, misalkan usernya itu menginputkan 1 di sini, maka st next in-nya itu nilainya 1. Nah, 1 dikurang 1, 0. Gitu. Maka nanti akan dipindahkan 0-nya ke in column sort. Nanti akan diproses di ini merge sort data column sort. Jadi akan menentukan di sebelah kiri atau kanan. Kemudian metode selanjutnya ada public static in compare column. Nah, ini itu untuk membandingkan 2 nilai. Ini mendukung perbandingan nilai sesuai tipe data, ya, bisa integer, string atau double, dan mengembalikan hasil perbandingan. Jadi di sini ada pernyataan else. Ini jika pernyataan yang ada di if ini benar, maka akan mengeksekusi return integer compare
integer value 1, integer value 2. Nah, jika dia pernyataan yang di if-nya itu salah, maka akan ke pernyataan else if. Jika else if-nya salah, maka akan ke pernyataan else dan akan mengeksekusi yang ini, return double. Kemudian untuk metode yang terakhir nih ada public static void merge. Ini itu untuk dipakai dalam algoritma pengurutan merge. Ini menggabungkan dua bagian array, yaitu kiri dan kanan, yang sudah diurutkan menjadi satu array hasil berdasarkan kriteria yang dipilih user. Jadi di sini ada while ya. While ini tuh sama seperti for, dia itu sifatnya pengulangan ya. Dia itu hanya mengeksekusi jika pernyataannya benar. Jika pernyataannya salah, maka akan dilanjutkan ke bawah sini. While yang ini, jika dia tuh pokoknya sampai selama dia benar, maka akan dieksekusi. Nah, di dalam while ada if else, ya, sama seperti tadi yang if else di atas, jika comparison result kurang dari sama dengan 0, bahkan min 1, min 2, nah itu kan benar ya berarti. Maka dia akan mengeksekusi result k plus sama dengan left i plus. Jika dia tidak benar, maka akan mengeksekusi yang ini. Dan begitu seterusnya. Nah, untuk lebih jelasnya ini kami akan mendemokan ya, merun program ini. Nah, untuk merannya di sini ada tombol run, di sini tinggal run aja. Setelah kita run, tabel data dari penjualan barang pada toko pakaian online tersebut akan ditampilkan ya. Ini data barang-barang yang dijual pada toko pakaian online tersebut. Ada baju Bomboji, sepatu Nike, boxer Calvin Klein, kacamata Gucci, dan harganya dan jumlah terjualnya ada berapa dan ratingnya. Nah, ini kan datanya masih berantakan ya. Nih, kita lihat nama barangnya itu kan tidak sesuai alfabet ya, masih berantakan. Ini B, ini S, ini B, ini K. Maksudnya nggak sesuai dari A sampai Z gitu. Nah, untuk harganya juga sama nih, masih berantakan dia. Nah, dengan gitu kita harus mengurutkannya. Nah, untuk mengurutkannya di sini ada pernyataan ya, pertanyaan. Urutkan berdasarkan apa? Nama barang, harga, jumlah terjual, atau rate. Nah, misalkan saya sebagai user ingin mengurutkan harga, maka bisa diklik angka 2 pada keyboard, kemudian klik enter. Nah, setelah angka 2 diinputkan, dia akan menampilkan data tabel yang sudah diurutkan. Nah, tadi kan kita milihnya harga ya. Nah, maka tabel yang diurutkan itu juga harga di sini. Kita lihat kolom harganya itu dia berurut mulai dari harga yang termurah hingga termahal. Nah, jika kita ingin mengurutkan kolom yang lain, misalkan jangan kolom harga gitu, nama barang misalkan. Nah, kita harus merun ulang program tersebut. Jadi kita klik run ulang. Oke, dia akan menampilkan tabel yang masih berantakan. Terus kita urutkan nih nama barangnya. Jadi dia mengurutkan sesuai alfabet. Jadi dia ya, dari A sampai Z. Ini kita klik satu untuk nama barang, terus enter. Jadi tadi kan masih berantakan ya, tidak sesuai alfabet nih. B, S, B, K, T, S. Setelah kita urutkan, dia jadi berurut gitu. B, D, K, P. Nah, untuk jika kalian ingin mengurutkan yang lainnya, misalkan jumlah terjualnya, ya bisa, kita harus run ulang lagi gitu. Nah, kelemahan pada program ini itu dia hanya bisa mengurutkan secara ascending ya. Kalau descending itu dia belum bisa, yang artinya kalau ascending itu dia dari yang terkecil hingga terbesar gitu.
Kalau descending, yaitu dari yang terbesar dari terkecil. Nah, itu belum kami terapkan descending. Hanya ascending saja. Ya, misalkan ya, pilihan Anda itu 4. 4 itu kan rating ya. 4 maka ratingnya akan terurut. Dari rating terendah ke tertinggi. 4,1 sampai 5. Seperti itu. Ya, demo dari saya. Terima kasih. Oke, itulah seluruh dari presentasi yang bisa kami sampaikan dari pembahasan-pembahasan yang awal, baik itu mengenai tentang pengertian atau dari kajian-kajian secara teori dan pengertiannya yang telah kami sampaikan, dan juga mengenai dari program-program yang sudah kami jelaskan, semuanya sudah kami paparkan dalam video ini. Dan apabila ada kesalahan dalam kata maupun perbuatan ataupun dalam hal yang lainnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih yang telah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.